Jadi waktu itu saya diutus ke Tahuna untuk sebagai vikaris. Ada yang seorang perempuan pakai jilbab, sementara pendeta khotbah, dia datang bersujud di depan pendeta untuk minta memasuk Kristen. Tantangan saya sekarang ini bukan lagi orang Kristen tapi orang Muslim asli. Tapi saya tetap bertekad, sekali saya sudah masuk Muslim, saya tetap masuk Muslim. Saya tidak akan berhenti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, para sahabat Muslim semua. Setiap manusia harus berusaha dengan maksimal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhitungkan apa saja yang kita lakukan di dunia ini. Setiap orang beriman dilarang bersikap malas, berpangku tangan, dan menunggu keajaiban menghampiri tanpa adanya usaha. Salah satu kisah dari saudara kita yang sudah mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam, mari kita simak kisahnya. Dulu waktu saya sudah menikah punya anak, dengan berbagai masalah dan problema yang saya hadapi, sementara waktu itu saya dalam tahap ujian karena saya sebagai pernah kuliah di Sekolah Teologi Alkitab yang ada di Manado. Jadi waktu itu saya diutus ke Tahuna untuk sebagai vikaris. Apa itu vikaris? Vikaris itu membantu pendeta yang ada di salah satu gereja. Jadi setelah itu saya sebenarnya hanya 6 bulan praktek, hanya sebagai 6 bulan di Kolongan Akembawi, Gereja Betel Kolongan Akembawi. Cuma pada waktu itu karena Gereja Betel Kolongan Akembawi sementara membangun, jadi pendeta yang ada di tempat itu pergi ke Jakarta untuk mencari dana, dan waktu itu saya yang membantu pendeta itu. Tetapi karena ya alhamdulillah mungkin jemaat di sana senang dengan saya, sampai saya ditahan selama 2 tahun. Bukan cuma 6 bulan tapi 6 tahun. Jadi dosen yang ada di Manado mengiyakan untuk saya ada 2 tahun di Kolongan Akembawi. Nah, terus pada waktu itu sementara gereja membangun, di tangan saya membayar anggota yang bekerja, pekerja, saya yang tanggung jawab di situ. Tapi pada waktu itu setelah 2 tahun saya sudah harus ditarik lagi ke universitas yang ada di Manado. Setelah itu mereka katakan kalau wisuda saya ditempatkan lagi di Sangir. Jadi setelah wisuda saya kembali ditempatkan di Sangir di Kolongan Akembawi, tapi berpindah-pindah di Tabukan Utara, di Manganito Selatan, pernah juga di Talaut dan Siau Tagulandang. Terus dalam perjalanan pelayanan itu, suatu hari saya belajar di sekolah minggu yang ada di Gereja Betel Jalan Mahena, Tahuna. Terus ada anak kecil yang suka sekali dengan saya. Nah, dia suka sekali karena waktu itu ibunya sudah meninggal. Anak itu baru umur 1 tahun 2 bulan. Setelah itu dia suka sekali dengan saya. Kalau saya pulang ke Kolongan, dia suruh ayahnya untuk ikut ke sana. Jadi pada waktu itu sekitar 3 bulan berjalan, anak itu terus dengan saya. Jadi pendeta pembina saya katakan bahwa kalau begitu kamu menikah saja dengan papanya yang ibunya sudah meninggal. Tapi waktu itu orang tua saya tidak menyetujui karena katanya kenapa harus kawin dengan seorang duda, apa enggak ada yang lain. Tapi karena saya sudah dekat dengan anak itu, ya katakanlah terpaksa. Ya mungkin karena situasinya begitu, tidak ada acara pacaran itu. Jadi dalam keluarga itu seperti tidak ada pengenalan satu dengan yang lain, watak atau apa. Jadi dalam rumah tangga saya itu ada teman-teman saya yang mengetahui, sepertinya saya menjalankannya dengan secara terpaksa. Karena saya sudah tidak mengharapkan lagi suami untuk mengurus, karena memang tidak ada kemauan untuk mengurus rumah tangga lagi.
Tapi karena pada waktu itu orang tuanya adalah seorang pendeta dua-dua, bapak dan ibu, jadi saya masih menghormati kedua orang tuanya walaupun sudah satu rumah tapi sudah bisa ranjang. Nah, demikian saya jalankan beberapa tahun sampai anak saya SMP dan SMA, saya urus sendiri sampai lulus SMA. Dan di situ saya katakan kepada suami saya, kalau kehidupan kita tetap begini-begini terus, saya akan mau pisah dan saya akan mau pulang kampung. Tetapi saya sudah mengirimkan surat ke pusat untuk saya mengundurkan diri karena kalau saya berdiri di atas mimbar mengajar kepada jemaat-jemaat, bagaimana dengan kehidupan rumah tangga saya yang sudah tidak harmonis lagi. Saya harus memberikan pelajaran kepada anggota jemaat begini dan begitu, benar dan salah, sedangkan rumah tangga saya dalam keadaan begitu. Akhirnya saya putuskan untuk tidak lagi berdiri di mimbar, untuk tidak lagi terjun dalam pelayanan. Pokoknya saya sudah bekerja, yang penting menghasilkan uang yang halal, saya mengurus anak-anak saya. Bukan lagi aktif, sangat aktif. Karena saya kalau ada pendeta-pendeta seperti Yakob Hawaii datang ke Tahuna, MC-nya saya di lapangan-lapangan. Kegiatannya apa waktu itu, Bu? Kebangunan rohani. Apa itu, pembinaan atau apa? Seperti kalau di Muslim itu takbik akbar begitu. Iya. Jadi ada pendeta datang ke suatu tempat, iya, dia ngisi pendeta-pendeta yang besar-besar, iya, dan mengundang semua jemaat yang ada di Sangihe begitu, bikin di lapangan terbuka. Ibu jadi MC-nya, iya. Panitianya juga termasuk berarti ya? Iya. Tapi kalau untuk kegiatan selain itu ada lagi waktu di non Muslim? Kalau selain itu, karena waktu itu saya itu khotbah di gereja-gereja pindah-pindah tiap hari Minggu. Nah, tiap hari Minggu juga. Kalau hari-hari biasa ada kegiatan-kegiatan seperti kaum ibu, remaja, gitu. Saya biasanya khotbah di sini. Khotbah ya? Iya. Berarti kalau sebutannya kalau pengkhotbah gitu apa itu? Pengkhotbah ya? Iya, karena waktu itu kan saya sudah habis kuliah, jadi sudah ditempatkan di Kolongan sebagai pendeta pembantu. Oh, pendeta pembantu. Tinggal 1 tahun lagi saya harus kuliah di Jakarta sebagai pendeta penuh yang sudah ditempatkan di salah satu gereja. Oh, apa istilahnya itu pendeta pembantu ya? Iya. Bukan asisten pendeta gitu, bukan ya? Bukan. Beda lagi ya. Ya dulu ada program dari pusat bahwa sebulan sekali kami mengadakan penginjilan ke pelosok-pelosok, khususnya mayoritas Muslim. Oh. Nah, jadi di sana bikin KKR atau kebaktian kebangunan rohani. Jadi mengumpulkan semua anggota-anggota, bukan saja hanya sebagai Kristen, tapi yang Muslim juga diajak siapa yang mau ikut. Dan waktu itu penginjilan pernah di Talaut dan juga di pulau-pulau. Ada yang seorang perempuan pakai jilbab, sementara pendeta khotbah, dia datang bersujud di depan pendeta untuk minta mau masuk Kristen. Karena memang program kami dulunya begitu. Memang sengaja di tempat-tempat Muslim ya, yang mayoritas Muslim. Iya. Supaya yang Muslim masuk Kristen. Supaya Muslim masuk Kristen. Iya. Itu sasarannya itu apakah dia yang, mohon maaf, ekonominya lemah atau gimana? Yang paling empuk, sasaran empuknya? Iya, memang kalau yang katakanlah orang susah ditanggung oleh pimpinan pusat. Ya memang kami sudah berpikir bahwa paling kalau sudah masuk Kristen kan paling akan diusir dari keluarga, tidak akan, pokoknya diambil segala bantuan-bantuan apa tidak lagi dilakukan. Jadi menjadi program untuk pengurus pusat yang akan membantu, menyediakan tempatnya, memberi pakaiannya, mengganti pakaiannya. Nah, ada berapa orang yang Ibu murtadkan waktu itu? Kalau waktu itu karena penginjilan ya sekitar 2 tahun lebih, kalau seingat saya ada 10 lebih. 10 orang? 10 orang lebih.
Dan suatu ketika saya sudah ada keinginan untuk berteman dengan orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim. Jadi suatu ketika karena pergumulan yang luar biasa, hampir sudah tidak saya tahan lagi, saya pergi ke teman-teman yang ada di Tidore, kadang-kadang yang ada di Pananikeng. Di situ mereka memberikan saya dorongan-dorongan begini-begini, punya pembelajaran secara Islam. Tetapi kalau di teman-teman saya yang dulunya seperti sudah menginjak saya, jadi pikiran saya sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Jadi saya cuma berpikir saya mau berdoa bagaimana lagi, mau berdoa bagaimana lagi. Suatu ketika ada orang-orang yang khususnya laki-laki yang sudah mengetahui kehidupan rumah tangga, ada yang sudah mulai mendekati saya, katakan mau suka sama saya, tapi anak-anak saya tidak mau. Tapi suatu ketika ada seorang lelaki yang ingin mendekati saya dan anak-anak saya suka. Terus pada waktu itu dalam kegiatan sehari-hari saya sudah sepertinya tidak ada keinginan untuk berteman dengan teman-teman saya yang dulu. Juga ada teman-teman pendeta yang lain sudah mulai menghina saya begini begitu karena mereka sudah lihat saya sudah mulai mendekatkan diri kepada teman-teman Muslim. Tapi karena saya merasa enak, merasa nyaman dengan mereka, jadi saya pikir saya jalani kehidupan saya demikian. Terus suatu ketika saya mendengar ada salah satu orang ibu berkata bahwa di Muslim begini, coba saja dulu. Mulai dari itu saya sudah mulai berteman dengan beliau dan pergi ke masjid, sholat secara sembunyi-sembunyi. Dan alhamdulillah pada waktu itu bulan puasa. Bulan puasa, jadi tiap sudah buka puasa, dia sudah kasih saya alat sholat seperti cipu dan sejadah. Jadi saya kalau mau turun dari rumah saya sudah bungkus dengan tas kresek untuk isi di bagasi motor, dan saya mencari masjid-masjid yang aman yang tidak dilihat oleh keluarga saya, keluarga suami saya. Tapi bagaimanapun kalau persoalan disimpan, bagaimanapun satu ketika akan tercium juga, akan terbuka juga. Suatu ketika karena saya sudah mulai mendengar ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang ada di masjid. Pada waktu itu saya di Masjid Patimura. Masjid Patimura karena saya pikir di situ agak aman. Saya sudah mendengar ceramah-ceramah dan tiap kali saya tidur saya sudah mulai ada bisikan-bisikan yang mana di Muslim itu adalah agama yang lebih baik. Tapi saya tidak mau mendapat atau cuma mau ikut-ikutan dengan orang-orang yang lain. Waktu itu saya katakan di dalam hati saya mau berdoa kepada Tuhan yang mana saya sekarang. Karena dulunya saya di agama ini, tapi sekarang saya kayaknya sudah mulai tertarik dengan dengar-dengar cerita-cerita dari teman-teman soal agama. Suatu ketika ada teman saya bilang di Muslim ada bentuk mualaf. Mualaf itu maksudnya orang dari agama yang lain mau masuk Muslim itu ada pembentukan mualaf. Saya bilang nanti saya mau coba. Saya coba dan karena waktu itu saya katakan kepada teman-teman kalau mau masuk Islam bagaimana caranya. Dia bilang harus mau dikasih mandi dulu. Waktu itu saya bilang tunggu cari waktu. Beberapa bulan kemudian saya kayaknya sudah mulai punya keinginan yang tinggi untuk masuk Muslim. Jadi saya hubungi teman saya yang ada di Tidore, saya bilang kasih mandi saya supaya maksudnya saya berdoa so tidak mau berdoa ke Tuhan yang mana sebenarnya saya. Jadi saya ambil keputusan untuk langsung dikasih mandi. Saya kasih mandi itu masih secara sembunyi-sembunyi. Saya dikasih mandi di Kecamatan Kendah. Tapi waktu itu ada salah satu keluarga saya melihat. Dia tanya kepada tuan rumah, kenapa ibu itu pergi ke rumah kamu? Langsung ibu di situ bilang, oh dia masuk Muslim, jadi dia dikasih mandi. Langsung heboh.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi ini." Dan mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Dan Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Surat Al-Baqarah ayat 30. Waktu itu saya masih tinggal di Bunga Lawang. Langsung heboh, semua keluarga datang ke saya bicara begini-begini. Beberapa hari kemudian saya dipanggil di kantor lurah, dipanggil di kantor camat dan di kantor polisi. Mereka katakan ada laporan dari keluarga yang mana kamu harus dilaporkan karena katanya sudah masuk Islam. Saya bilang, "Pak, saya kan tidak berbuat kejahatan, saya tidak mencuri, saya tidak merampok, saya tidak membunuh, karena saya ada hak asasi manusia. Saya cuma pindah agama, bukan berbuat kejahatan." Kemudian saya kembali dipanggil di kantor camat dengan pertanyaan yang begitu lagi. Kemudian di kantor polisi lagi, di Polres. Nah, setelah itu pokoknya saya karena tidak ada orang yang mendampingi saya. Secara itu saya hanya sendiri. Saya tidak ngomong kepada siapa-siapa. Ya, kalau di kantor polisi kan kayaknya biar tidak berbuat kejahatan, tapi kalau sudah dipanggil begitu, so orang Manado bilang so tetapore. Tapi saya ketakutan ya. Ketakutan. Tapi saya tahu saya tidak akan dipenjara karena saya tidak berbuat kejahatan. Saya tahu dalam Undang-Undang Dasar 45 ada hak asasi manusia untuk memilih agama masing-masing. Jadi saya katakan, "Pak, di mana letak kesalahan saya kalau saya harus mau dipenjara?" "Oh, katanya kamu sudah menikah." Masih karena mereka sudah dengar sudah ada laki-laki yang mendekati saya. Saya bilang, "Saya punya anak 2 dan saya mau mencari laki-laki yang mau dapat membantu saya karena saya sudah terlalu capek sebagai seorang ibu harus mengurus 2 anak, tidak dibantu oleh keluarga." Jadi saya bilang saya mau mencari laki-laki yang dapat membantu saya. Dan mereka katakan, "Oh, kan tidak boleh cerai." Saya bilang memang tidak boleh cerai kalau agama sebelah bilang hanya maut yang dapat memisahkan. Tapi kalau sudah dalam keadaan begini suami tidak dapat membantu saya, dia juga sudah kesana kemari dengan perempuan lain, jadi saya harus mau bagaimana. Nah, saya mengambil keputusan untuk menikah dengan salah satu orang laki-laki yang berasal dari Gorontalo tapi sudah lama di Tahuna. Dia juga mengurus dan anak-anak saya juga menyenangi dia. Jadi waktu itu teman-teman yang ada di sini mengetahui suami saya yang pertama sekarang ini sudah dalam keadaan yang stres. Nah, sudah dalam keadaan stres tapi saya pikir bukan karena perceraian, karena memang mereka bersaudara ada beberapa yang begitu, mungkin turunan saya tidak tahu, tapi saya sekarang sudah dalam keadaan begitu. Tapi alhamdulillah anak-anak saya mendukung saya masuk Islam, mereka tidak marah. Pokoknya di dalam mau masuk Islam banyak sekali tantangan, persoalan, masalah yang saya hadapi. Tapi saya tetap bertekad, sekali saya sudah masuk Muslim, saya tetap masuk Muslim. Saya tidak akan berhenti lagi. Dan suatu ketika karena saya sudah mulai belajar sholat, saya sudah beli buku soal agama Islam seperti fikih wanita dan tuntunan sholat. Saya sudah mulai saya belajar sholat. Suatu ketika saya sementara sholat, anak-anak saya berkata, "Kenapa mama hampir 2 jam masih ada dalam kamar sementara sholat?" Jadi mereka orang Manado bilang hobah, lihat-lihat. Waktu itu juga saya dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Saya sudah ada di tengah-tengah Mekah.
Sudah ada di tengah-tengah Mekah, padahal saya belum pernah melihat sama sekali Mekah bagaimana. Cuma di televisi kalau ada orang ke Mekah. Saya ada di tengah-tengah Mekah dengan memakai celana jeans dan kaos tangan panjang yang agak ketat. Saya pikir-pikir kenapa saya ada di Mekah sedangkan saya belum pernah ke Mekah. Dan biasanya kalau di Mekah itu kan orang pakai putih, perempuan pakai jilbab. Tetapi saya karena rambut saya panjang, rambut terbang-terbang ke sana kemari. Saya pakai kaos ketat, celana jeans. Tetapi mohon maaf, saya pakai celana jeans, kaos ketat, katakanlah berpakaian. Tetapi kemaluan saya sebagai seorang perempuan kelihatan semua. Jadi saya dalam keadaan telanjang. Setelah sholat sudah 2 jam lebih, saya berpikir, ya Allah, saya mau bertanya kepada siapa soal ini. Beberapa jam kemudian saya sholat lagi, saya bilang, ya Allah, saya tidak mau bertanya kepada siapa-siapa. Apa arti dari, kayaknya seperti penglihatan yang saya lihat. Nah, seperti saya sadar dan tidak sadar, apa artinya? Saya tidak mau bertanya kepada siapapun. Dan ada suara yang datang, dia berkata bahwa kamu berpakaian tetapi kamu telanjang. Jadi mulai saat ini kamu harus menutupi diri kamu dari kepala sampai ke telapak kaki. Jadi begitu. Terus di hadapan saya terpampang seorang perempuan yang menutupi pakai kerudung, pakai pokoknya baju panjang begitu. Jadi itu artinya saya berpikir bahwa saya sudah harus menutupi aurat saya dari kepala sampai kaki. Dan di saat saya memakai jilbab itu pun banyak sekali masalah dan tantangan yang saya harus hadapi. Kalau di atas motor ada teman-teman yang bicara ada pocong yang lewat. Hampir 1 tahun saya sembunyi kepada keluarga yang ada di Minahasa soal saya masuk Islam. Tetapi suatu ketika waktu hari raya, saya siapkan menu dan saya duduk di meja menu, ada menu itu dia. Dan anak saya yang perempuan foto, terus dia bilang, "Ma, tanpa kita sadar, so terupload di FB." Begitu dia bilang. Jadi orang tua dan keluarga-keluarga di Minahasa kaget. Lihat saya di FB, kenapa saya berpakaian seperti itu? Pakai kerudung gitu pakai ya? kerudung, Mereka marah. Dan akhirnya semua berkata, putus hubungan dengan saya, putus hubungan darah. Semua adik saya yang ada di Surabaya berkata begitu, adik saya yang ada di Jakarta dan yang ada di Hong Kong, semua memutuskan hubungan dengan saya. Mereka marah, segala perkataan kotor dari A sampai Z mereka lontarkan kepada saya. Tapi alhamdulillah saya tidak ada satu kata pun yang marah kepada mereka. Saya hanya berkata, ya Allah, Engkau yang sudah memanggil saya, Engkau yang sudah memilih saya, Engkau yang akan menjaga saya, melindungi saya, menguatkan saya, memampukan saya. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya tetap kuat walaupun banyak tantangan. Dan kalau beberapa tahun yang lalu orang tua saya meninggal. Sudah beberapa kali duka di kampung di Minahasa, saya terus disuruh pulang. Waktu itu ada orang tua saya meninggal, ada acara di sini. Pas ada pertemuan lagi di sini wawancara dengan RRI, saya sudah telepon harus pulang ke kampung karena orang tua meninggal. Tapi dengan satu syarat, saya pulang ke kampung harus memakai pakaian seperti dulu, melepaskan jilbab. Dan saya katakan, walaupun keluarga membenci saya tidak akan melepaskan jilbab saya. Karena kalau saya di pikiran saya pikir nanti mungkin masih di kapal saya sudah dipanggil oleh Allah karena saya sudah melanggar janji saya bahwa saya tidak akan melepaskan. Makanya alhamdulillah walaupun di dalam rumah saya tetap menutupi aurat saya, nanti di dalam kamar saya tidak. Teman-teman yang lain tahu, ibu-ibu ketua mualaf Ayah Sofia juga tahu saya kalau di mana-mana saya tidak pernah sekalipun melepaskan. Karena itu saya pikir bukan manusia yang memerintahkan saya untuk menutup aurat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya tetap berprinsip apapun yang terjadi, saya senang, saya susah, saya tetap di Muslim dan tetap akan menuruti sunnah-sunnahnya Allah.
Sama sekali tidak. Kenapa Bu? Kok bisa ngomong begitu? Jadi ya Ibu Ketua Mualaf saya ini paling tahu. Tantangan saya sekarang ini bukan lagi orang Kristen tapi orang Muslim asli. Kenapa Bu? Yang mengatakan bahwa masa baru Muslim kemarin sudah bikin organisasi inilah itulah kayak sok-sokan, tapi kita bilang saya bukan untuk siapa-siapa tapi untuk dakwah. Jadi saya walaupun tantangan dari orang Muslim asli, saya tetap maju. Masya Allah, luar biasa. Tapi dari memang dari kecil sama orang tua ibu itu didedikasikan atau diproyeksikan untuk jadi pendeta ya dari kecil itu. Iya, karena orang tua saya memang penatua di gereja itu. Apa tadi? Penatua. Penatua itu apa? Pendeta, bukan? Bukan, pimpinan di salah satu jemaat situ. Oh, Ketua di jemaat itu. itu apa Bu? Lembaga mualaf kah? Atau kegiatannya apa? Programnya apa kalau boleh tahu? Hagia Sophia ini adalah salah satu yayasan. Jadi kita sebagai ibu-ibu mualaf di bawah naungan Hagia Sophia, organisasi Hagia Sophia. Jadi untuk program kami memberantas buta huruf Al-Quran. Ya terus terang saya sekarang ini walaupun sudah sebagai ketua Hagia Sophia yang ada di Manente dan pengurus kabupaten, saya masih sambung-sambung huruf, Pak. Iya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah tetap akan belajar. Betul. Berarti fokusnya adalah pemberantas buta huruf Al-Quran ya, buta huruf atau buta aksara Al-Quran ya. Nah berarti ibu ini ada berapa ininya mualafnya yang di bawah ibu nih yang dibina? Oh, kalau saya 36. 36. Kalau total yang Hagia Sophia di sini ada berapa mualafnya? Kalau di Sangihe ini, Iya. di Sangihe 300 lebih, hampir 400. Iya. Itu yang istiqomah. Istiqomah. Iya. Ya memang pertanyaan itu seringkali saya dengar. Juga ada beberapa teman-teman yang dulunya mualaf, karena suaminya meninggal, dia kembali ke Kristen dan dia sering bertanya kepada saya, Bu, kalau menurut ibu yang lebih rasa tenang di mana? Kita bilang, ya kalau kita sekarang ini bukan cuma tenang, tapi sangat tenang sekali untuk sekarang ini. Tapi alhamdulillah mungkin dia mulai berpikir untuk tidak akan kembali lagi walaupun suaminya sudah tidak ada. Tapi saya tetap memberikan support kepada dia agar supaya tetap berpegang kepada akidah yang sudah engkau pegang sekarang. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti Mualaf Bercerita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.